Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, jadi teman-teman di sini semuanya ada yang udah tahu bahwa kita tuh mau ngapain. Nah, jadi di sini tuh kita mau bimbingan kelompok. Ada yang udah tahu bimbingan kelompok itu apa? Diskusi. Ya, diskusi. Apa lagi? Dalam kelompok untuk membantu anggota itu mencapai tujuan bersama dan dapat berupa penyampaian informasi dan aktivitas kelompok untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman di sini. Itu juga dapat membantu anggota kelompok itu untuk mengembangkan potensi diri, kemudian memperoleh manfaat dari pembahasan topik dan mencegah masalah yang dihadapi. Nah, buat proses itu kalian sebagai dikumpulkannya teman-teman di sini itu untuk mengadakan bimbingan kelompok, yang mana bimbingan kelompok ini pertama yaitu toxic relationship. Nah, sebelum kita masuk ke materi, perkenalan dulu ya. Dari kalian pasti kan belum pada kenal kan? Oke, dimulai dari Mbak ini. Nah, perkenalan nama saya Sinta. Dari program studi psikologi. Saya Andi, jurusan saya peternakan. Dan saya Agen dari Turki. Udah berkenal? Kamu ngetes gaya baju oranye itu namanya siapa? Sinta Laura. Benar? Dari prodi apa? Dari prodi psikologi. Mbak yang pakai baju hitam. Coba Mbak yang pakai baju hitam ini namanya siapa? Dari prodi apa? Benar? Tanya begitu apa? Kalian mahasiswa baru atau semester berapa? Saya semester kemarin semuanya Sebelumnya
definisi toxic relationship. Nah, toxic relationship ini didefinisikan sebagai hubungan yang merugikan, yang dimana satu pihak berusaha menjatuhkan mental dan harga diri pihak lainnya melalui berbagai bentuk serangan emosional psikologis. Di sini ada yang pernah mengalami nggak dengan pacarnya? Di sini udah pernah punya pacar belum? Udah. Apa ada yang jomblo? Tapi sebenarnya pernah punya, tapi nggak pernah mengalami toxic relationship. Ya, alhamdulillah kalau belum ya. Semoga jangan ya. Dan selanjutnya ada ciri-ciri toxic relationship. Yang pertama itu perilaku emosional negatif, di mana individu itu dalam hubungan tersebut sering merasa cemas, takut atau tidak nyaman. Nah, pasangan itu mungkin menunjukkan perilaku mudah marah atau sering mengkritik secara negatif. Nah, kemudian yang ketiga ada manipulasi dan kontrol. Salah satu pasangan itu berusaha mengontrol atau manipulasi yang lain, membuat mereka itu merasa tertekan dan kurang mendapat dukungan. Dan yang ketiga itu ada kekerasan fisik dan psikis. Terdapat bentuk kekerasan baik fisik maupun mental yang dapat mencakup penghinaan, kritik yang merendahkan atau bahkan kekerasan fisik. Nah, kemudian itu ada kurangnya dukungan. Nah, dalam hubungan yang sehat ini pasangan saling mendukung. Namun dalam toxic relationship ini dukungan itu seringkali hilang dan salah satu pihak itu merasa terabaikan. Kemudian itu ada perubahan perilaku, di mana individu itu mengalami perubahan perilaku yang signifikan ketika berada di sekitar pasangan, seperti menjadi lebih pendiam, cemas, atau bahkan agresif. Nah, kemudian ada rasa tidak aman. Individu itu merasa tidak aman dalam hubungan tersebut, baik secara emosional maupun fisik. Nah, kemudian selanjutnya ada bentuk-bentuk toxic relationship. Yang pertama ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada kekerasan seksual, yang terakhir ada kekerasan ekonomi. Nah, yang pertama kekerasan fisik itu bentuknya seperti memukul, menampar, atau tindakan sebaliknya. Kemudian yang kedua ada kekerasan psikis, ada penghinaan, kritik negatif, dan juga manipulasi emosional. Kemudian ada kekerasan seksual, yaitu memaksa untuk melakukan hubungan seks. Terus kekerasan ekonomi, mengontrol keuangan pasangan. Nah, kemudian itu ada dampak toxic relationship. Dampak relationship yang pertama itu penurunan kesehatan mental dan fisik. Yang kedua itu perubahan perilaku yang signifikan dan rasa tidak aman dan kehilangan kepercayaan diri. Nah, seperti itu, tadi kan udah dijelasin ciri-cirinya. Apa
keluar dari masalah tersebut. Nah, kemudian ada evaluasi hasil. Evaluasi hasil itu menerapkan solusi yang mengevaluasi dampaknya. Nah, seperti dukungan, mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional, dan juga konseling ini dapat membantu individu memahami mengatasi situasi toxic relationship. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mengalami toxic relationship, kalian bisa misalnya kalian tuh nggak bisa mengatasi sendiri nih sama pasangan kalian bisa coba buat mencari dukungan dari teman, keluarga, ataupun profesional lainnya yang memberi konselor dan lainnya. Nah, kesimpulannya, jadi toxic relationship itu dapat berdampak serius pada individu. Penting untuk mengenali ciri-ciri dan mengambil langkah untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat. Nah, sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah mengeluarkan materi nih, memberikan kepada kalian apa sih toxic relationship itu. Nah, di sini mungkin kalian sudah bosan ya. Nah, sebagai hubungannya kita akan mengadakan SPJ. Di sini ada yang punya SPJ nggak? Ada ide? Nggak ada. Tepuk pramuka. Kita coba ya. Satu kali tepuk pramuka. Yang punya tebak-tebakan atau Buat SPJ ini buat menghibur kita di sini biar tidak tegang gitu. saya punya perkembangan apa bahasa Jepangnya orang naik motor. Orang lagi naik motor. Nanti Apa tuh? Nggak tahu ya. Jawabannya Suzuki Kunaiki. Berarti kita lanjut ya. Tadi kan kita udah membahas apa itu toxic relationship, ciri-cirinya, bentuk-bentuknya. Sekarang setelah kita tahu apa toxic relationship itu, apakah adik-adik di sini ada yang mau menceritakan atau mempunyai pertanyaan pengalaman? atau ada yang mau ditanyakan? Aku Ya, Tanya ya, Bu. Tadi nggak tahu aku baju atau memang nggak ada di materinya. Kalau misalkan suatu waktu aku ngalamin toxic relationship, terus misalkan kan tadi apa diancam, enggak, kalau misalkan cara untuk keluar dari toxic relationship gimana, sedangkan si cowoknya itu ngancam kita, misalkan misalkan suatu waktu gitu, apa ada suatu peristiwa kayak misalkan ada cewek cowok pacaran, terus mereka itu udah pernah enggak, salah satu dari mereka itu punya aibnya, terus nanti kalau misalkan si cowoknya itu maksa kayak ayolah kita kayak gini misalkan maksa ke hal yang seksual ya, terus diancam kan si ceweknya, nanti kalau kamu gak mau aku sebaliknya di adik kamu gitu. Nah itu kita cara keluarnya gimana, kita takut bicara sama si cowoknya itu, tapi di satu sisi kita juga pengen keluar soalnya ya nggak nyaman lah gitu, nggak nyaman, tapi kehalang sama ancaman itu. mungkin kalau menurut saya kayak kita tuh ngobrolin dulu sama pasangan kita, kayak kita ngobrol tuh benar-benar dengan kepala dingin gitu. Kalau misalnya emang pihak yang maksa itu kayak tetap maksa tetap nggak mau dan nggak apa. mau, ya mungkin kita bisa cari bantuan ke orang tuanya, ke orang tua. Nah, kayak ini loh pacarku gini, tolong bantu aku keluar dari masalah ini. Nah, dari kamu cerita sama orang tua kamu, ntar kan orang tua kamu jadi membantu masalah kamu
mungkin gara-gara kayak apa ya, Iya, terlalu terobsesi. Obsesi gimana? ya terlalu kayak kita saking gak mau kehilangannya, jadi kita tuh kayak maksa buat pasangan kita stay sama kita dengan cara apapun gitu, walaupun itu sebenarnya merugikan. Saya mau tanya, kalau toxic ini itu dari hubungan aja, apa toxic itu bisa terjadi di dalam keluarga? Bisa orang tuanya mulai toxic lah, gimana gitu, apa saudaranya, kakaknya, adiknya gitu sampai jadi toxic. Itu bawahnya kayak nyambung gak sih toxic itu, apa dalam hubungan romantis, apa dalam keluarga pun juga ada. Sebenarnya kalau keluarga kan termasuk hubungan kan, hubungan keluarga, jadi kayak toxic bisa di lingkungan keluarga, hubungan asmara gitu. Teman. Kalau misalnya udah kayak apa sih, ciri-cirinya kan udah ada. Kalau misalnya ciri-ciri itu ada di keluarga kalian, berarti itu termasuk toxic relationship dalam keluarga. Ada yang mau ditanya? Silakan Mbak. Jadi yang tadi pertanyaannya Mbak Adi itu kan yang apa ya, kayak ada misalnya satu hubungan itu diajak, terus kan tadi dari konselornya kan bilang kayak kita ngomong ke orang tuanya. Dan biasanya kan kalau orang yang ngalamin itu kan nggak berani ngomong loh. Terus saya kalau misal mau ngomong tuh kayak nanti juga tahu hari kita. Iya. Nah terus kayak gimana nih kalau apa ya, kayak buat kita berani. Iya, yang berarti selain kita tuh nggak mau, kayak kita tahu kayak kita gitu. Kita nyari ke orang, tapi sebelum itu kita harus ceritain apa yang kita alami. Dan sedangkan kita kalau kita ceritain apa yang kita alami, sama aja kayak kita nggak buka hari sendiri. Mungkin kalian tuh bisa cerita ke orang yang benar-benar kalian percaya dulu. Misalnya kalian kan kayak ragu kan buat cerita ke orang tua kita, apalagi itu hal yang sensitif. Mungkin kalian bisa ceritain dulu ke sahabat kalian, teman kalian yang kalian percaya, buat yang sekiranya kalian tuh percaya dia itu bisa bantu gitu. Contoh hubungan yang berat apa? Contohnya kalau misalnya lagi berantem nih, lagi debat karena ya misal Hubungan asmara. Nah, karena si cowok itu nggak mau kehilangan, jadi cowok itu kayak apa ya, terobsesi mengancam dia biar dia itu pergi kemana-mana dan harus menuruti kemauan si cowok. Itu kan termasuk hubungan yang toksik, nggak sehat. ya boleh silakan. Misalkan misalkan kan dari hubungan dengan seseorang. Nah, dalam hubungan biasanya kan saling support satu sama lain. Tapi kalau misal dengan supportnya itu dengan kayak merendahkan diri kita misal agar kita termotivasi, itu kan toksik ya. Contoh pendekatannya gimana ya? Ini kayak misalnya di Indonesia itu kayak misalkan nggak yang misalnya juga kita aku mikir terus kan jadi termotivasi kan. Saya ini nggak sih kayak misalkan si cowoknya itu maksudnya itu mau bikin kayak kamu tuh naik berat badan misalkan. Iya. Tapi malah kayak kamu tuh jangan terlalu kecil, jangan bikin ini mau sama orang gitu. Jadi kan kamu, tapi ujung-ujungnya dia tuh motivasi kan. Tapi dari omongan dia yang ada kita, jadi kita sadar kayak oh iya ya, kenapa kita kayak gini gitu, kenapa kita nggak sama kayak orang-orang gitu. Itu maksud relationship. Kalau menurut saya
warga ataupun profesional lainnya seperti konselor gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, terima kasih atas Waktunya, maaf sekali mengganggu waktu teman-teman di sini. Mungkin yang seharusnya waktunya buat istirahat, buat makan, jadi diganggu sebentar untuk kumpul